Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita bakalan membahas mengenai updatean terbaru dari game Viking Rise ini sendiri, dan juga apa saja kah yang nampak setelah pembaruan itu sendiri. Biar lebih cepat, mari kita mulai. Oke, ini sudah kita kembali buka akun pribadi, dan di sini kita bakalan mengecek hal baru apa sajakah yang ada di Viking Rise kali ini. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ada penduduk kita ya, dan itu sudah diberikan tugas. Nah, di sini tugas yang baru setelah update, dia ada rewardnya langsung ketemu. Biasanya kan enggak ya sebelumnya itu, tapi sekarang rewardnya langsung ketemu apa yang bakalan kita dapat, jadi cukup kirim aja. Lalu updatean selanjutnya juga yang bisa kita tampak yaitu di bagian worker ya. Di sini kita worker tinggal refresh saja sesuai kebutuhan sampai nanti muncul yang emas ya, baru kita simpan. Nah, di sini kita bisa mengirim keseluruhan, jadi sekarang nggak perlu tuh ngeklaim satu-satu. Kalau misalkan kemarin kita ngeklaimnya satu-satu, sekarang sudah tidak ngeklaim satu-satu lagi. Jadi sekarang kita sudah bisa klaim secara keseluruhan. Maksudnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita bisa langsung 3 tadi quest langsung kita selesaikan gitu. Jadi ini semua seperti biasa, dan ini juga cara gua biasanya untuk memanen koin ya. Jadi koin perdagangan ini cukup penting, apalagi untuk kalian yang free to play, karena koin perdagangan ini adalah kunci kalian untuk mendapatkan equipment bagus ya, utamanya equipment monster. Karena kalau misalkan kita cari equipment blessing itu untuk SOC sangat sulit ya ke titik emasnya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian ingin mengejar equipment monster emas, itu bisa kalian dapatkan dengan relatif mudah. Oke, sebentar lagi kita bakalan sampai pada batasnya. Nah, di sini kita lihat sip. Oke, ini sudah dikirim semua karena pasti muncul kayak ini ya. Oke, nah maksud gua tadi itu adalah di bagian belanjanya ya, belanja tokonya. Nah seperti ini. Kalau misalkan kalian untuk equipment monster, kalian bisa beli bahannya ya seperti ini, karena bahan tertentu itu memang sulit untuk dikumpulkan jika tidak ada bantuan koin. Karena kalau tanpa bantuan koin, bila untuk mendapatkan equipment seperti sekarang, untuk equipment monster sebenarnya gue bisa full legend ya. Kalau misalkan kita seperti ini contoh ya, dan ini, nah maka secara tidak langsung gua punya equipment legend versi monster ya. Tapi karena kita ada di SOC, maka equipment legend monster itu tidak sebanding dengan equipment bless. Oleh sebab itu ya kita sekarang di mix aja. Lalu efek samping dari mix ini seperti apa? Efek sampingnya seperti ini.
ketika kita di event Durin ya, ke event Durin itu ketika kita bikin yang legend, otomatis kita bisa langsung buat yang epic seperti itu. Dan di sini gue pribadi untuk equipment blast legend itu bisa di KVK 5 nanti. Jadi ketika event Durin muncul di KVK 5 gua bisa langsung tempat blessing yang legend ya. Dan kemungkinan besar gua bakalan tempat untuk infantry ketimbang archernya. Nah, jadi di sini gua dikit lagi selesai. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa lihat ya bahwasanya gue cuman butuh ini satu dan langsung menempa equipment legend dengan biaya yang sudah dilihat di sini ya, hampir 24 juta gold untuk biaya penempaannya. Setelah kita tempa ini, otomatis kita bakalan dapat equipment blast yang ungu untuk ditempa lagi. Makanya itu pentingnya kalian menempa semua equipment legend di saat Durin. Oke, lanjut lagi kita ke Valkyrie-nya. Jadi di bagian trap, di bagian trial ini kita sekarang Valkyrie-nya ada 3 macam atau ada 3 tipe. Yang pertama itu infantry, ada pikeman, dan ada archer ya, dengan urutan seperti yang di bawah ini. Kalian bisa lihat sendiri kecocokannya seperti apa. Ketika event Valkyrie ini sudah dirubah, maka hadiahnya pun berubah. Di sini hadiahnya bisa kalian lihat ya, ini hadiahnya sudah berubah jadi permata biru, dan untuk yang lainnya juga sama, permata biru gitu ya. Di sini kita bisa lihat, nah semacam ini. Intinya kalau untuk acaranya bagaimana, nanti gua bakalan buat videonya secara terpisah ya. Lalu selain ini juga ada bank trap ya. Di sini kita bisa berdonasi maksimal 2 juta dari setiap resort. Dan bisa dilihat di sini. Ya, ini sebenarnya bagaimana pengalokasiannya itu tergantung dari pemimpin trapnya sendiri. Sama halnya dengan truf kristal ini. Kristal ini sendiri juga sama. Ini berdasarkan dengan paketan yang kalian top up. Jadi nanti kristalnya bakalan 2% disisihkan ke kristal truf. Dan untuk pemberiannya itu juga sama, tergantung rajanya atau staff R4 nya yang menentukan seperti itu. Dan di sini untuk yang lain di bagian trap gak ada lagi. Mungkin kalau misalkan ada, itu adalah honor ini ya, tapi untuk penjelasan lebih lanjutnya gue kurang tahu. Untuk yang honor wall ini mungkin nanti bakalan ada penjelasan lebih lanjut. Terus di sini juga ada fitur voting ya yang sudah ditambahkan, dan itu semua bisa dilakukan oleh R4 ke atas ya. Selain itu kita lanjut lagi. Di sini di bagian percakapan kita sudah ada hal baru. Hal barunya itu adalah di sini penambahan fitur dimana kita bisa meng-share komandan kita atau trik squad kita yang ingin kita share pada orang lain seperti itu. Ini kita bisa share. Lalu di sini juga ada pengaturan yang baru dimana kita bisa mengatur untuk ukuran dari fontnya sendiri ya, atau juga untuk mengatur siapa yang bisa mengirimkan pesan ke kita dan sebagainya seperti itu. Oke, ini intinya untuk mencegah pemain lain nge-spam ke kalian sih menurut gua ya. Salah satu fiturnya seperti itu.
Juga di sini ada fitur terjemah otomatis, tapi kalian harus berlangganan ya, dengan biaya ya 999 kristal, ya sekitar 160.000 lah kalau misalkan kalian ingin berlangganan. Oke, itu terus lagi hal yang baru di sini. Oh ya, di bagian hal of valor kalian juga ada hal yang baru, dimana hal of valor sekarang ada 3 pilihan, yaitu adalah summon satu, lalu summon 5 kayak gini, udah kepencet summon 5 dan summon 10, bebas kalian seperti apa. Oke, tinggal kalian pilih saja. Lalu di sini juga ada pilihan yang lain. Nah, ya. Nah, ini progres yang tadi. Ini kita berbelanja. Mari kita belanja. Terus yang kayak gini kita harus beli ya, karena harganya lebih murah daripada di toko. Lalu untuk yang komponen basic, nah komponen basic untuk equipment basic itu kalian bisa beli di sini. Utamanya untuk event Mobius Peak ya, dimana kita harus kadang menempa equipment basic atau equipment epic ya. Sebenarnya nggak ada batasan, dia harusnya basic atau monster atau blessing. Cuman biasanya gua ngorbanin ya basic, karena basic itu lebih gampang untuk dibuatnya ya. Di sini nggak perlu kita cari yang seperti ini ya. Nah, kalau nemu yang kayak gini ya otomatis kita untung lebih banyak, jadi kita bisa beli saja. Oke, lalu kalau misalkan kalian sudah kedudukannya seperti gua tadi, equipment monsternya sudah maksimal nih, apa yang perlu dibeli lagi? Kalau misalkan nggak ada yang bisa dibeli, silahkan kalian rekrutmen ya, rekrutmen yang legendary. Jadi kalian nanti penuhkan bagian sini nih, di bagian worker. Nah, kalau misalkan kalian sudah untuk worker bangunan dan research sudah full bintang 5, dan juga di pelatihan cukup 2 barak yang full bintang 5 itu cukup. Sisanya kalian penuhkan seperti ini. Jadi dalam satu desa kalian langsung full legendary semua kayak gitu. Jangan ada yang epic lagi. Jadi kita sudah mulai ke worker legendary. Gunanya apa? Gunanya untuk menghasilkan resource yang lebih banyak yang bisa kita klaim. Lalu juga di sini ada pembaruan yang lain, itu ada di desa porter ya. Jadi di desa porter sekarang sudah ada beda. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya itu antara attack ya, sekarang peningkatan pertanian. Jadi sudah diganti patungnya. Ini juga muatan squad ya digantinya. Terus yang ini diganti dengan resource supply-nya atau tambahannya gitu ya. Jadi yang bagian desa porter kalau bisa kalian di level maksimalkan. Dan level maksimalnya sendiri itu adalah level 25 ya, sama seperti kotanya. Jadi di sini yang level 25 gua itu baru archer, tapi di desa infantry juga sebenarnya sudah semua. Tinggal nunggu yang ini untuk level 25, terhalang oleh sumber dayanya yang cukup mahal. Jadi mungkin di event lampu baru gua level 25. Tapi di sini juga gue sudah archer udah level 25 semua. Ya, ini contoh desa archer yang dimana dia sudah level 25 semua. Karena lumayan untuk buffnya ya, di sini nambah 5%. Nah, di sini juga nambah 5%, itu lumayan, makanya kita harus sampai level 25. Lalu juga ada penambahan permata, itu juga sudah pernah gue bahas ya.
Terus juga di sini ada tambahan untuk pulau ya. Jadi pulau yang bisa kalian isi atau kalian dekor sesuka hati kalian. Oke, setelah ini semua, yang bakalan kita bahas selanjutnya tentu updatean terbesarnya yaitu adalah KVK itu sendiri. Tapi kita tidak bisa join di KVK nya karena itu adalah KVK 6, sedangkan Kingdom gua itu untuk KVK 5 ke depannya. Jadi baru pengen KVK 5 seperti itu ya. Dan di sini kita bakalan ngecek hero terbaru. Jadi di sini kita bisa lihat hero kita masih belum ada Vali ya. Dan masih terhenti di bagian Alf saja. Alf dan Sasa itu yang terbaru ya. Nah, kita cek di akun spy kita yang kemarin sempat gua buat dan bagaimana updatean untuk hero nya. Kalau untuk skillnya masih belum bisa ya, karena terkendala level kan. Oke, kita sudah di akun spy dan dimana kita bisa lihat hero terbaru yang ada di Kingdom 2. Dan di sini hero terbarunya itu adalah role Archer, karena kemarin sudah role pikemennya sudah keluar, yaitu adalah Gunnar dan juga Hilda ya. Ini adalah hero pikemen yang barunya. Dan nanti gua masih menunggu untuk munculnya si Vali dan si Sevina. Lalu hero yang baru itu yang mana? Hero yang baru itu adalah si Carlton dan juga si Adrian, yang dimana mereka adalah role Archer seperti itu. Apakah gua bakalan berinvestasi ke Archer untuk selanjutnya? Ya mungkin, tapi kita lihat saja kedepannya seperti apa, karena ketika kita masuk SOC kita bukan mencari atau kita bukan buru-buruan untuk mendapatkan hero SX ya, tapi lebih ke kayak kita mencari hero SX yang terbaru atau yang terbaik dari hero SX yang lain, yang dimana itu cocok untuk kita. Untuk utamanya yang free to play, maka kalian harus pilih yang tipenya Battlefield. Kalau misalkan kayak si Alf atau si Sasa atau Raffle, nah ya ini semua adalah tipe-tipe yang bukan untuk Battlefield ya. Nah ya, Raffle itu lebih cocok untuk garisan, Alf dan Sasa lebih cocok untuk rally ya. Walaupun kalau misalkan kita bandingkan performnya dengan hero sebelumnya jelas beda ya, karena dia hero terbaru pasti dia lebih baik. Hanya saja lebih baik itu belum tentu cocok buat kita atau gameplaynya kita. Dan sedangkan hero bakalan selalu bertambah, baru lagi dan baru lagi. Jadi daripada fokus ke sini, mendingan kalian perbagus equipment kalian, perbagus mount kalian, biar di Battlefield kalian bisa lebih baik dan lebih enak. Untuk hero nya sendiri di sini yang hero Archer jadi sorotan, karena role utama gua sebenarnya tetap di Archer. Dan dari yang sudah gua cek ya, hero nya yang kemungkinan besar bakalan gue investasikan itu adalah si Hydra ini gitu. Alasannya ada di bagian talent ya. Talentnya ini bertiga ini lebih condong
bisa gua compare dengan Leandra. Otomatis Hydreigon ini bisa banget atau cocok banget untuk berpasangan dengan Leandra. Kalau dari segi skill ya, dia memang tidak sebagus dengan si Carlton yang tadi yang cowok ya. Tapi di sini kalau dari segi kombonya dia bagus. Jadi gue main di sini kalau nanti awakeningkan si Hydran, berarti gue main archer combo, bukan ke langsung damage-nya. Kalau di sini nih daya serang utamanya dia di awal saja sudah memberikan faktor direct damage itu 1200. Ini lebih besar. Tapi untuk dari segi talentnya sendiri gue belum menemukan yang cocok, dan kecocokan gue lebih condong ke tadi si Hydran ini, seperti itu. Jadi ini backstory-nya jika kalian ingin lebih jelas. Dan untuk pembahasan hero nya mungkin menyusul ya di video selanjutnya. Oke, mungkin ini saja yang bisa gue bahas dari hero terbarunya. Nanti kita cek bagaimana performnya di KVK 6 yang akan datang ini. Jika kalian suka video seperti ini, jangan lupa di like, komen, subscribe-nya juga. Dan terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Salam Viking, bye.